Menabrak mobil warga lantaran curiga istrinya berada dalam mobil bersama dengan selingkuhan. Namun saat diperiksa ternyata sang istri tidak ada di dalam mobil tersebut. Inilah video amatir saat HSR personel Polres Tapanuli Selatan menabrak mobil seorang warga di Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada 28 Mei lalu. Kejadian itu sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Kencangnya tabrakan membuat bagian depan mobil oknum polisi ringsek. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyatakan insiden dilatar belakangi pelaku yang curiga istrinya berada di dalam mobil bersama selingkuhannya yang berinisial LH. Namun saat diperiksa pelaku, wanita yang berada di dalam mobil ternyata bukan istrinya. Hasil pemeriksaan sementara dijelaskan bahwa terlapor HSR mendapatkan informasi bahwa pelapor ya inisial LH pergi bersama istri yang bersangkutan. Jadi terlapor dengan motif cemburu ya melakukan pengejaran dan akhirnya menemukan kendaraan pelapor ya inisial LH yang menggunakan CR-V dan ditabrak dengan kendaraan dari belakang oleh kendaraan terlapor dengan Innova seperti itu. Hasilnya di dalam mobil itu mau ada istrinya atau gimana Pak? Ya, ternyata hasilnya pemeriksaannya ternyata yang bersama LH itu bukan istri yang bersangkutan. Kasus ini telah dilaporkan korban LH secara pidana umum dan profesi Polri pada 28 Juni lalu. Penyidik masing-masing satuan kerja sedang menyelidiki kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Ratusan korban investasi bodong menggeruduk kantor Mandiri Taspen di Purwokerto, Jawa Tengah. Aksi ini nyaris ricuh saat para korban memaksa masuk kantor. Ratusan korban investasi bodong Bank Mandiri Taspen menggeruduk kantor Mandiri Taspen Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saling dorong pun tak terhindarkan ketika ratusan warga korban investasi bodong yang merupakan pensiunan ini berusaha masuk kantor. Melakukan transaksinya di bank dengan form yang ada. Tapi semua itu tahunya ini adalah Bank Taspen Mandiri. Mohon berangkat kami diberi upah pajak. Jangan mau dikasih makan sama Mandiri Taspen gara-gara utang. Punya sakit. Bahkan karena takut menahan emosi, sejumlah emak sambil orasi pun menangis. Mereka menuntut Bank Mandiri Taspen mengembalikan uang dan membatalkan kredit mereka. Pasalnya, akibat ulah dari salah satu karyawannya menjanjikan simpanan investasi, mereka kehilangan ratusan juta rupiah. Bahkan mereka juga harus mencicil bunga kredit sebesar 5 juta rupiah tiap bulan. Secara hukum itu sudah cacat hukum. Terbuka hati para Mandiri Taspen untuk bisa mengakomodir para pensiunan. Keinginannya apa? Intinya minta dibatalkan kreditnya sehingga mereka jadi tidak hidup sengsara. Karena harus 20 tahun. Batalkan kredit. Kami tidak akan menuntut oknum, tapi kami menuntut kata lembaganya Mandiri Taspen. Karena semua dikerjakan ada di kantor. Tentang urusan dengan individu silakan Bank Mandiri yang menuntut. Kami nasabah ini adalah Bank Mandiri Taspen. Salah satunya adalah tuntutannya adalah batalkan kredit. Demo diawali dengan long march sambil meneriakan yel-yel, mereka juga membawa sejumlah poster tuntutan batalkan kredit. Total ada 127 pensiunan yang menjadi korban investasi bodong. Bahkan nilainya mencapai 27 miliar rupiah. Para korban mengancam akan mendirikan tenda untuk menginap jika Mandiri Taspen tidak mengembalikan uang mereka serta membatalkan kredit. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saldin Ayubi, iNews melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengepung kawasan di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Operasi ini berujung pada penangkapan seorang pria yang diduga terkait dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
Di antara ribuan pohon dan permukiman warga di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya, tim Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bergerak mempersempit ruang gerak target operasi. Sesaat kemudian, seorang pria ditangkap tanpa perlawanan berarti. Saat penangkapan, petugas menyita 1 unit telepon genggam yang kini menjadi barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan ini merupakan pengembangan penyidikan atas kasus penembakan pos tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Februari 2024 yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan pelaku dalam sejumlah gangguan keamanan lain di Intan Jaya pada tahun 2026. Hingga kini Satgas Operasi Damai Kartens 2026 masih melakukan pengembangan penyelidikan. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga situasi keamanan serta memberikan informasi yang dapat membantu proses penegakan hukum di Papua Tengah. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. 3 perampok bersenjata tajam menyatroni minimarket di Blitar, Jawa Timur. Pelaku menyekap karyawan minimarket dan uang total hingga 100 juta rupiah. Tiga pelaku perampokan terekam kamera pengawas saat menyatroni salah satu minimarket di Blitar, Jawa Timur. Dengan menggunakan senjata tajam, pelaku mengejar karyawan minimarket sambil mengancamnya. Pelaku mengikat dan menyekap penjaga minimarket. Dari 3 tempat kejadian perkara di wilayah Blitar, yakni Kecamatan Wonodadi, Srengat, dan Ponggok, komplotan ini menggasak uang minimarket dengan total hingga 100 juta rupiah. Polisi berhasil menangkap para pelaku di rumah mereka masing-masing tanpa perlawanan. Jadi awal mula kepada para 3 pelaku ini melakukan pencarian hunter ke beberapa lokasi, sasarannya Alfamart yang buka 24 jam. Kini ketiganya mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolres Blitar Kota untuk menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Curi raket karyawan padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dianiaya dan disekap pihak manajemen lapangan padel. Selama disekap, korban mendapat kekerasan fisik dan 2 kendaraan miliknya dirampas pihak manajemen sebagai jaminan ganti rugi. Usai disekap selama 2 hari oleh pihak manajemen lapangan padel, Abdul Latif akhirnya dapat bertemu keluarga. Upaya keluarga bersama kuasa hukum untuk membebaskan sang karyawan dari sekapan manajemen berhasil usai meminta bantuan pihak Posyan Metro Jakarta Selatan. Tak hanya disekap dan diperlakukan secara kasar, Abdul Latif yang juga karyawan lapangan padel juga dianiaya hingga mengalami luka bagian mata, mulut, dan kaki. Pemicu penyekapan ini berawal dari tindakan pencurian raket yang dilakukan di tempat kerjanya. 2 bulan bekerja di lapangan padel, korban mencuri 10 raket yang akhirnya diketahui pihak manajemen dengan total kerugian mencapai 90 juta rupiah. Bukannya membuat laporan polisi, pihak manajemen padel justru melakukan tindak sepihak untuk menyekap dan menganiaya korban. Keluarga korban pun berjanji akan mengganti rugi dengan melakukan mencicil pembayaran sebanyak 1 juta rupiah per bulan. Niat baik keluarga korban tersebut pun ditolak pihak manajemen, hingga 2 kendaraan milik keluarga dirampas pihak manajemen sebagai jaminan. Jadi kami itu melaporkan pagi-pagi tanggal 24 itu ke Polres itu 2 laporan. 1 laporan perampasan motor adiknya, yang 2 adalah penyekapan, penganiayaan, kemudian penganiayaan berat ini, kemudian ada beberapa pasal yang seperti adalah intimidasi, Bang. Intimidasi itu jadi ada ancaman-ancaman dari pihak mereka selain dipukuli sebanyak tadi disediakan 20 orang. Atas kejadian ini, Abdul Latif dan keluarga didampingi kuasa hukum telah melaporkan kasus ini ke pihak Posyan Polres Jakarta Selatan
atas dugaan tindak perampasan hak kemerdekaan dan penganiayaan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.